Muhammad awal jadi. Artinya apa? Yang jadi adalah Muhammad. Mawujud Allah pada kodratnya Muhammad, berupa-rupa Allah pada Adam. Ini kalau ibadah. Nah, sekarang kita selesaikan satu-satu ibadahnya dan ilmunya. Nah, kita ambil sekarang dari sisi ibadah. Kalau dalam makom takbir, yang mawujud di situ adalah yang hijrah dan mi'raj adalah kodrat Adam kepada kodrat Muhammad. Nah, inilah yang dikatakan daripada sifat mi'raj. Ini juga yang dikatakan sifat hijrah. Jadi kalau kita mengkaji kodrat ibadah, berarti semuanya dipimpin oleh rohani kita. Bagaimana rohani dalam gerakan fi'ilnya Allah, dia yang memanggil ruku, dia yang mengajak sujud, maka jasad harus mengikuti. Kenapa? Karena jasad itu adalah ifa'alus shalah. Dia hanya mengerjakan. Disuruh ruku, dia ruku. Disuruh sujud, dia sujud. Disuruh duduk, dia duduk. Inilah yang dikatakan ifa'alus shalah. Bagaimana dengan ikamatis shalah? Nah, inilah rohani. Nah, ini kalau kaji ibadah ya jamaah. Kalau rohani namanya ikamatis shalah, yaitu mendirikan. Nah, dialah yang bergerak, dia yang menggerakkan. Dia gerakan kodratnya, mawujudnya yaitu Adam. Rohani adalah mawujudnya zatnya Allah, rohani bagi kita. Ini perbuatan antara ra'aitimuni usolli. Nah, melihat aku salat. Jadi kalau kita melihat dia salat, begitu dia panggil Allahu Akbar, kita ikuti. Mulai takbirnya, mulai iqamatnya sampai takbir, sampai menjalankan ruku dan sujud, sampai duduk, sampai salam. Semua mengalami digerakkan, mengikuti yang menggerakkan. Nah, dengan adanya kalam, bimbingan kalam inilah yang akan kita ikuti. Sami Allahu liman hamidah. Jangan sekali-kali kita merasa wujud kita dalam berkalam seperti itu. Ini adalah wujud, sifatnya fi'il atau rohani. Nah, ini kalau kita kaji ibadah. Tapi kalau kita mengkaji kepada tingkat ilmu, di sini adalah sifatnya wujud dan mawjud. Artinya wahadun alal wahidun wal ma'budun alal wahidun. Hanya aku yang sanggup menyembah diriku sendiri. Artinya apa? Kita harus melihat potensi daripada kodrat Allah dalam takbir. Ini kalau tingkat ilmu. Kalau dalam sisi ilmu solat ini dibahas, yaitu yang berdiri adalah karajiahnya Allah dan yang di dalam dirinya adalah sabitahnya Allah, maka kita akan mengadakan dua perkara. Siapa yang menyembah dan disembah? Nah, inilah pensaksian yang sangat jelas, yaitu dalam rangka apabila berma'rifatnya Allah dalam salat, maka menyaksikanlah kodrat daripada itu. Jadi kalau sudah kodrat wujud Allah yang bersifat ilmu dalam takbir, berarti keumatan dan ketuhatan hanya tinggal dua sisi, dua kodrat. Yang pertama adalah penyaksian, yang kedua adalah ma'rifat. Berma'rifatullah, bersaksilah, yaitu isimnya Allah, yaitu diri. Nah, inilah yang kita insannya. Jadi kita menyaksikan apa yang dilihat oleh Allah. Nah, ini penterjemahannya seperti itu kalau kodratnya ilmu. Nah, sampai pada duduk. Jadi kalau zahir dan batin adalah keputusan tingkat ilmu kalau dalam takbir. Tapi kalau dalam kaji ibadah,
Ini kodratnya adalah wujud dan maujud, sifatnya rohani dan jasmani. Jasmani adalah sifat daripada nur dan rohani adalah sifat daripada zat. Nah, sifat nur maujudnya Adam, sifat zat rohaninya Muhammad, inilah yang membawa kodrat rukun dan rakaat sampai pada tingkat duduk. Nah, bagaimana dengan tingkat duduknya nanti? Itu yang dikatakan tumbadil. Nah, ini yang dikatakan tumbadil. Bagaimana dengan tumbadilnya? Kalau dari sisi ibadah, memang total daripada kodrat Muhammad yang berduduk, yang berwujud Muhammad, yaitu aftarnya Allah, yaitu batin, nyawa bagi kita, diri sifat atau diri hak. Kalau diri hak ini sudah bersembunyi di dalam makom zat dan nur, yaitu dalam aftarnya, maka ini dinamakan Muhammad rahmatan fil alamin. Ini adalah Muhammad rahmatullah, bukan Muhammad Rasulullah. Jadi kalau dia sudah maujud dan aku ingin dipanggil Muhammad, artinya tumbadil pada duduk. Kalau dari sisi ibadah, maka yang duduk itu adalah Muhammad maujud daripada Allah. Maka dikatakan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Nah, ini nabi yang tempat Allah memiliki alamnya, tempat Allah bermakom wa rahmatullah. Nah, ini dalam ayat tahiyat akhir. Nah, ini posisi ibadah. Bagaimana dengan posisi daripada ilmu? Kalau kita bicara soal kodrat ilmu, maka yang duduk itu adalah maujudullah. Ya, maujud Allah. Bagaimana yang dikatakan maujudullah? Disitulah yang disifatkan sifat zahir. Kalau tadi daripada hakikat ilmu dalam takbir belum berwujud, tapi setelah dia dizahirkan di tumbadil duduk, maka kelihatanlah wujudnya. Berarti sir daripada alif takbir, kalau dari segi ilmu, itu adalah berdirinya ayan sabitah menghadap kepada batin bilah. Ayan sabitah ini adalah kodrat dari aftar Allah. Nah, inilah. Jadi kalau sudah zahir, maka dia menyatakan keumatannya kepada Tuhan wahid pada ba'dal tunggal. Inilah yang menuju duduk. Hakikatnya adalah menyatakan keumatannya. Aku dizahirkan untuk menyembah. Itu dari hakikat daripada tumbadil tadi. Jadi kalau sudah dia duduk dalam sifat tumbadil, maka dia memberikan tahu kepada seluruh alam. Artinya apa? At-tahiyatul mubarakatul taibatulillah. Tiga perkara ini, kekuasaan, kekuatan, dan kerahmatannya akan diambil oleh Rabbil Alaminnya untuk dinyatakan ke seluruh alam bahwasanya Allah lah yang terkuat, Allah yang berkuasa, dan Allah yang menguasai. Inilah pengambilan nama Rabb-nya. Ini kalau dari sisi ilmu, ini pengambilan kodrat daripada Rabb-nya. Nah, Rabb-nya setelah dia mendapatkan tiga dari Allah, at-tahiyat mubarakatul taibatulillah. Dari kalau penyampaian dari tiga hakikat tadi, maka dia sampaikanlah ketuhanannya kepada sekalian alam pada kanan dan sebagian kepada kiri yang termasuk seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit beserta di antaranya. Ini kalau pengkajian dari sisi ilmu. Tapi kalau dari sisi ibadah, nah itu adalah peran Muhammad menyampaikan amanah Allah, yaitu dalam rangka bertajali kita mengikuti sampai pokoknya kita mengikuti seluruh.
Sallu ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti melihat aku salat. Ikuti terus bahwasanya kita telah berukun kepada imam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tergantung. Makanya dikatakan pengkajian ini untuk menaikkan derajat ibadah. Mana yang kita senangi, pasti semua kita senangi. Silakan dinikmati pola hidup dengan Allah di dalam salat. Nah, kalau sudah Muhammad pada awal jatuh kodrat ibadah, yaitu berpalingnya Adam ke maghrib, maka Muhammad menghadapkan wajah Allah kepada batinnya, bilahnya Allah. Jadi dia hadapkan wajah Allah kepada bilahnya, ke batin kalbi yang paling halus, wujud sir. Ke situ dia arahkan. Berarti dia menuju titik asal mula jadi. Itu kalau ibadah. Tapi kalau ilmu adalah kembali menjadi diriku lagi. Nah, disinilah kau kembalilah diriku kepada aku. Disinilah dia menyampaikan makna hakikat yang ada dalam solat yang menjadi sebuah doa. Apa rahasia berdiri, ruku dan sujud dan duduk? Maka makna hakikat itu yang akan menjadi topik pembicaraan di dalam solat, menjadi sebuah doa. Ini hakikat jamaah. Jadi kalau kita boleh memilih, kalau bagaimana dengan amaliyah? Kalau amaliyah itu beda takbirnya, mencabut daripada sifat qabla mutu anta mutu. Bagaimana kita mencabut ruh diri kita sehingga tinggal berdiri diri sendiri yang bernama sebuah diri. Nah, ini kalau amaliyahnya, maka dicabut seluruh qabla mutu, baru anta mutu, baru ente, baru kamu mati. Begitu kamu mati, disitulah insan berkalam ilahi kepada batin. Itu amaliyah. Meskipun tinggi tapi amaliyah. Kenapa amaliyah? Amaliyah itu kan ibadahnya syariat dinamakan amaliyah. Harus begitu. Jadi yang dibuang ini adalah seluruh kebatilan termasuk ruh-ruh. Intinya qabla mutu anta mutu. Berarti kita sudah punya kemampuan 3 mi'raj. Meskipun Rasul mengatakan belajar kepada 7 tingkat mi'raj, kita harus melaksanakan 7 tingkat ma'rifat. Inilah umatnya. Insya Allah jamaah, kalau kita sudah bisa dapat pembekalan seperti ini, alhamdulillah, sholat kita indah sekali. Jadi yang duduk dari kodrat ilmu dan ibadah ini wajib betul-betul diamalkan. Tentunya berawal dari diri fanafilah tadi. Nah, jadi selalu kita mengamalkan ilmu salat. Begitu azan terdengar, lihat kemana kodrat azan itu ke dalam diri kita. Fanafilah, mana nurani, mana rohani dan rabbani tadi. Begitu berdiri, bagaimana rohani mendirikan nuraninya diikuti oleh Adam. Nah, ini tidak boleh lagi kita merasa dibawa oleh jasad. Bukan jasad yang membawa, mata batinmu harus hidup melihat rohanimu mewakili Rasulullah sebagai imammu dalam solat. Ini kalau jatuh kepada ibadah. Bagaimana kita berhakikat kepada seluruh perbuatannya. Nah, yang ketiga tadi adalah tentang wujudnya semata. Nah, inilah al-ma'budun wahidun al-wahadun. Bagaimana yang menyembah adalah diriku sendiri. Hanya aku yang mampu menghadap diriku sendiri. Ahadun wal wahidun. Ahadnya aftar, wahidnya aku. Allah ilah. Inilah puncak syahadat. Mana bentuk wujud yang Allah dan ahad ihad tadi? Ilah dan Allah. Ilah kepada kodrat rohani, Allah kepada kodrat jasmani. Inilah aftar dan ba'dal, ahad dan wahid. Ini kalau kaji kepada ilmu.
Tergantung kita makomnya senang dan indah di mana. Alhamdulillah jamaah, nikmat sekali kalau sudah berilmu dalam sholat. Nah begitu juga nanti setelah kita kaji satu persatu dari rukun dan rakaat ini akan menjadi ajang marifat atau penyaksian. Apa yang dilihat Allah dalam ruku, apa yang dilihat Allah dalam sujud, apa yang dilihat Allah dalam duduk, apa yang dilihat Allah berdiri itu siapa sampai dia berdiri lagi, sampai dia sujud lagi dan sampai mengakhiri. Nah ini akan kita kupas di saat tayangan berikutnya. Tapi yang jelas miqrot dan duduk tadi, berdiri dan duduk, ini sudah bisa kita pahami dari sekarang. Kalau sudah ilmu yang berbicara aftar dan ba'dal, hanya jalur tauhidnya penyaksian dan melihat, yaitu melihat Allah. Apa yang dilihat Allah itu yang disaksikan. Inilah kalau tingkat ilmu. Bagaimana cara Allah melihat? Itulah yang dikaji dalam hakikat rukun dan rakaat.